Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Warisan Budaya. Yang kita hormati juga narasumber Pak Oning. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, bukan sekolah ya, Kepala MAN Wonosari, dan adik-adik peserta dan Bapak Ibu guru pendamping yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan berkumpul bersama di sini di gedung PGRI pada acara BIMTEK Seni Ketoprak sampai ke sini dengan aman selamat. Untuk selanjutnya pada kesempatan pagi ini kita akan mendapatkan pengetahuan adik-adik semua tentang BIMTEK Seni Ketoprak yang mungkin selama ini juga adik-adik semua masih belum tahu atau sudah tahu tapi masih masih kurang. Nanti ada narasumber kita yang luar biasa yang bisa memberikan atau menyampaikan terkait seni ketoprak. Sebelum melangkah lebih lanjut, marilah pada kesempatan ini untuk memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Sikap duduk sempurna, berdoa dimulai. Selesai, matur nuwun. Selanjutnya marilah kita berikan ke Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili untuk memberikan sambutan. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Jadi kelihatannya belum mengenal salam budaya ini. Tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Ini diri dulu. Kita ulang ya. Salam budaya. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Kepala MAN 1 Wonosari, Bapak Oning selaku narasumber yang juga sama-sama kita hormati, Bapak Ibu pendamping serta adik-adik semuanya yang berbahagia. Pertama dan utama, senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pagi hari ini kita dipertemukan di aula gedung PGRI dalam rangka BIMTEK Ketoprak. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak yang saya hormati, beserta yang berbahagia, yang pertama kami memohonkan izin beliau Bapak Dr. Agus Kamtono, Minister Manajemen. Beliau pada saat ini masih ada ketugasan yang sangat luar biasa di akhir tahun ini dan juga di akhir tugasnya ini, karena beliau nanti 1 Desember purna. Berikutnya Bapak Sekretaris Dinas dalam hal ini Bapak Khalidul Akis Mataram. Hari ini beliau mengawal kegiatan kami untuk anggaran di 2023 di Paniratrio Kepatihan Yogyakarta. Sehingga beliau menugaskan pada diri saya perkenalkan, nama saya Agus Budi Sulistyo, Kepala Bidang Warisan Budaya Tunggal Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Dan satu lagi sudah perencanaan Bapak Sri Agustina. Jadi di Undo Kebudayaan panjenengan tidak sana, badhe pinangi Pak Agus semuanya maju. Karena ada 4, sebetulnya 5 dan 1 kemarin sudah purna Pak Agus Rianto itu, yang kami pojok kuburan itu TV Krisna itu jadi 1 dengan kami. Dia ada 5 Agus. Mungkin nanti yang Pak Guru yang mau melimpah ke struktural dengan catatan nama depannya Agus ini berpeluang.
Ibu Bapak yang saya hormati peserta yang berbahagia, terkait dengan kegiatan pagi hari ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini seyogyanya 2 hari dilaksanakan. Namun nanti kita padatkan karena apa? Di situasi pandemi seperti ini kami hanya diizinkan untuk mengadakan pertemuan maksimal 2 jam. Sehingga nanti kita agak larut sampai mungkin ya 1 tuke gimana ya ini tak tuke nanti apapun yang panjenengan yang adik-adik itu menjadikan unek-unek bisa disampaikan. Apa terkoprak itu bagaimana atau main terkoprak itu nanti bisa disampaikan kepada narasumber. Nah, berikutnya kegiatan ini dari kami ini didanai oleh dana keistimewaan. Makanya mesti dibuka dereng itu amplopnya. Belum amplopnya belum. Amplopnya belum. Oh ya nanti. Masalahnya nggak bolos ini pesannya makanya nggak bolos. Ya kari-kari. Luar biasa nanti. Nah, karena apa? Fasilitas yang ada yang adik-adik terima ini adalah dari dana keistimewaan. Ben melu ngrasake kaya ngopo dana keistimewaan itu. Nanti dibuka amplopnya mesti wow. Ini udah ngumpul sawah. Itu salah satunya. Dan yang paling penting kami dari budaya atau dinas kebudayaan memperkenalkan salah satu warisan budaya kesenian ketoprak. Saya berharap setelah menerima bitek, setelah panjenengan atau adik-adik berlatih, nanti bisa tampil di TBG. Karena di TBG, ya, ini Pak Kepala, ini mohon nanti untuk di tahun depan ini sudah bisa tampil di TBG. Karena di sana ada GSST, gelar seni sepanjang tahun. Salah satu nanti peserta yang akan tampil saya minta dari Man 1 Wonosari bisa tampil di TBG. Tidak usah khawatir di sana. Semua fasilitas dari kami. Kan gitu. Pokoknya bermain, berlatih, bermain, tampil. Nah itu. Oh nanti saya dampingi di sana sudah ada Pak Uning nanti yang mendampingi di TBG nanti. Itu akan dikoreksi oleh beliau. Hasil dari Bintek itu akan diimplementasikan besok. Kita tunggu pokoknya actionnya dari Man 1 Wonosari untuk bisa tampil di TBG. Gitu. Siap ya? Siap. Terima kasih. Nah, itu Bapak sekolah, adik-adik semuanya ada beberapa yang bisa saya sampaikan untuk meningkat waktu sehingga nanti materi lebih luas dan lebih jauh tentang materi ketoprak akan disampaikan oleh beliau Bapak Uning dan satunya nanti Pak Ismanto. Narasumber berikutnya Pak Ismanto itu salah satu pemain ketoprak yang seringkali tampil dulu di RRI. Dan juga besok malam tanggal 30 dia akan menerima penghargaan selaku pelestari penggiat seni khususnya ketoprak di Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak hal yang kurang berkenan awal yang saya aturkan, mohon maaf yang sudah sebesarnya. Akhir kata bila teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih Pak Kabid Warisan Budaya yang sudah memberikan sambutan dan arahan untuk kita semua. Adik-adik peserta, sebelum masuk ke topik utama Pak Oning, kita mohonkan Bapak Kepala Man Wonosari untuk memberikan dua patah kata. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amidan billah wa sholli ala rasulillah ma'adah. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Warisan Budaya Bapak Agus Budi Sulistyo SIP. Yang kami hormati Bapak Perencana Pak narasumber Pak Muni yang kami hormati juga Bapak dari Dinas
serta yang kami banggakan dan sayangi semua anak-anakku, siswa-siswi sebagai perwakilan kelas 10 dan 11 MAN 1 Gunung Kidul. Salam budaya. Lestari budayaku. Alhamdulillah, saya sudah ingin menghafalkan itu. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Terima kasih yang diberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kebudayaan yang telah memfasilitasi kami siswa-siswi MAN 1 Gunung Kidul untuk melangkah lebih baik dari sebelumnya, dan ini menjadi moto kami yang kemarin pernah disampaikan oleh Ibu Guru bahwa hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, di Katis juga saya disampaikan. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas banyak hal yang diberikan kepada kami keluarga besar MAN 1 Gunung Kidul. Yang kedua, tentu kami mohon maaf terkait dengan barangkali keaktifan, keikutsertaan dalam fintech. Bagi yang pertama kemarin fintech terkait dengan batik, kemudian batik kemarin mohon maaf Pak, kami tidak bisa bersamai karena barengan dengan diklat penguatan yang diadakan Gus Diklat yang harus kami ikuti sebagai bentuk keharusan. Kemudian alhamdulillah hari ini kami bisa sowan sama-sama untuk langsung kawruh dengan narasumber terkait dengan ketoprak. Yang selanjutnya terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada kami, terutama tindak lanjut setelah fintech, baik itu batik sampai dengan sekarang seni ketoprak. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak disia-siakan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa bahwa MAN 1 Gunung Kidul menjadi salah satu bagian dunia pendidikan yang tetap sinergi dengan lembaga manapun, salah satunya adalah Dinas Kebudayaan. Sekali lagi, plus untuk kita semua. Barangkali ini dan semua kami harapkan fasilitas yang luar biasa ini silakan kemudian disyukuri dengan semangat, dengan keaktifan yang terus. Terutama tadi ada reward motivasi yang luar biasa. Ini baru awal, ada snack, ada macam, belum nanti yang di akhir yang wow barangkali. Nah, ini adalah sebagai motivasi kalian, tapi sekali jangan dilihat terkait dengan materi. Adalah yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menerapkan yang nanti disampaikan narasumber terkait dengan budaya. Budaya akan menjadi jiwa kita bersama yang akan membentuk karakter kita, membentuk akhlak kita kalau di madrasah, termasuk kalau di masyarakat itu adalah tokoh-tokoh mudah-mudahan bisa kita terapkan melalui budaya. Barangkali terima kasih, mohon maaf atas segala hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun Bapak Kepala MAN 1 Wonosari. Untuk sebelum melangkah di depan Bapak Ibu dan adik-adik sudah ada minum, silakan boleh diminum Pak narasumber. Ya adik-adik, melangkah ke acara inti adalah materi fintech seni ketoprak. Nanti akan disampaikan oleh narasumber yang juga pelaku, praktisi, pengamat komplit, itu semuanya ada di beliau. Gitu nih, monggo Pak Roni Pak sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Pintar
yang seperti tadi disampaikan itu Pak Agus itu ada 4. Jadi saya kalau ngaturi Pak Agus ini Mas Agus Budi, yang satu Mas Agus Mandor, saya selalu mengatur kayak gitu. Kepala sekolah yang saya hormati, teman-teman dari Dinas Kebudayaan yang pada kesempatan pagi ini hadir di gedung ini, dan sahabat-sahabat saya siswa-siswi MAN 1 Gunung Kidul. Kita akan ngobrol dalam suasana sing nyaman saja. Jadi menunggu yo lek karo edetan ora perlu ngene terus ndak kesel. Jadi oleh disambi dengan minum. Kemudian biar apa yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini nanti akan menjadi sesuatu yang nyantol di pribadi teman-teman semua. Kalimat awal yang tadi disampaikan Mas Agus Budi ini bukan uye-uye. Mas Agus Budi mengatakan bahwa pada saatnya nanti teman-teman dari MAN 1 itu akan diberi kesempatan untuk tampil di gelaran sepanjang tahun di gedung Taman Budaya begitu. Kurang main-main. Itu gedung yang mempunyai kapasitas pengunjung 1.000 Mas. Itu gedung yang lantas menjadi idam-idaman semua seniman gunung itu datang di sana. Jenengan dikasih kartu bypass untuk tampil di sana. Keren sekali. Neng tampil di sana ini eneng standarnya. Nah, standarnya apa? Nanti kita diskusikan. Kita ngobrol, nanti kita ada tanya jawab 2 arah, bentura beganggang yang berkaitan dengan ketoprak. Memperkenalkan, saya Mening Susila dari Gatak dari Wonosari, jadi perapatan Karangtengah Kiwo, atau dari Gading ke kiri, makanya disebut Gading ke kiri. Itu ada patung Sudirman metan terus dari sampai ke kampung kami. Tanpa komunikasi awal saya dengan Mas Agus Budi, saya menyiapkan kalimat pembuka bahwa goal akhir dari diskusi saat ini. Goal akhir dari diskusi hari ini adalah munculnya gagasan, pikiran, dan atau tindakan dari segenap peserta, baik secara pribadi maupun berkelompok, untuk terlibat dalam peristiwa pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan global. Munculnya gagasan, pikiran, dan atau tindakan dari segenap peserta, baik secara pribadi ataupun berkelompok, untuk terlibat dalam peristiwa pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan ketoprak. Ada 3 kata kunci, yaitu pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan ketoprak. Jadi kalimatnya tidak berhenti di pelestarian, tetapi kita dibenarkan untuk melakukan pengembangan, dan yang terakhir itu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan. Sebenarnya diskusi pagi ini akan diawali dari Pak Is yang sesi pertama menyampaikan sejarah panjang tentang seni ketoprak, tapi karena Pak Is ada sesuatu yang terlambat, saya matur dulu. Nanti akan teman-teman dapatkan tentang sejarah seni ketoprak dari Guru Wong Lorongan, boleh dipentaskan sampai ratusan orang dalam bentuk proses. Nah, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan ini menjadi ruang yang bisa kita manfaatkan. Pelestarian itu salah satunya apa yang kita lakukan pada hari ini. Bimbingan teknis ini mengenalkan ini sudah menjadi bentuk pelestarian. Setiap kebudayaan yang bersifat seni ataupun yang lain itu sejatinya harus diwariskan. Nah, siapa pewarisnya? Pewarisnya itu adalah generasi muda. Dalam hal ini adalah panjenengan semua itu. Pewarisan itu harus diberikan kepada estafet, harus diberikan kepada
generasi muda sebagai pewaris yang sah. Nah, pengembangannya itu berdasarkan zaman yang Anda alami. Zaman biyen. Sudah merasakan nonton ketoprak belum? Nah, zaman biyen nonton ketoprak kuwi panggungnya seperti ini. Kemudian beli kene jenenge tonil. Tonil kan gambar-gambar kayak menunjukkan bagaimana gambar eneng keraton, eneng gambar hutan, gitu kan? Sekarang sudah pakai video drone. Di gambarnya bisa orang kaya piye. Saiki ini main ketoprak wis film misbung. Aja dianggap ora keren. Lihat aja ketoprak-ketoprak sing saya ini. Nganggo video drone, nganggo gun smoke. Gun smoke itu nah, ada dry ice. Dry ice itu teknologi juga itu. Jadi air dipanaskan kemudian dari es, nah itu uapnya es itu bisa mengurus tapi tidak naik di bawah. Jadi suasana seperti di angkasa. Sudah jadi mantan nganggo ini. Jadi ketoprak saya ini ora kaya biyen. Wis ora kaya biyen. Ada pergeseran. Tetapi yang tidak bergeser apa? Pesan-pesan moralnya. Ketoprak saya ini gambarnya keren-keren. Oh, pakaiannya yo wah matching-matching. Sing cowok yo juga gandeng. Keren pokoknya. Jam-jam ketoprak itu nonton ketoprak ini juga itu jadul. Oh, nanti dulu ketoprak sing kaya ngopo. Kita berada di era 21. Berarti kecerdasan kita harus peristiwa desain kebudayaan harus di-upgrade biar menjadi sesuatu yang menyenangkan buat teman-teman. Tapi yang tidak bisa lepas dari ketoprak itu adalah pesan mulia. Maka kenapa tadi saya kemudian mengawali dengan munculnya gagasan pikiran dan tindakan dari segenap yang hadir ini untuk melestarikan dan mengenang ketoprak itu ada alasannya. Fakta menunjukkan fakta itu menunjukkan bahwa ketoprak merupakan salah satu dari kesenian kerakyatan yang di dalamnya kental dengan bahasa Jawa, ya kan? Kemudian bahasa dan sastra Jawa, karawitan, sikap tata krama, serta tari yang semuanya itu mengandung nilai-nilai luhur. Ketoprak itu tanpa disadari kita itu kenal dengan tari, sastra dan bahasa Jawa, kemudian tata krama dan karawitan. Kita menatakan betul Pak? Punya? Oh, modalnya tambah SDM manusia pemainnya sendiri, karawitannya sendiri. Punya pencak silat atau bela diri Pak? Belum. Nah, sesuk kan yang ekstra bela diri itu sudah dari prajurit, keren-keren banget. Ya kan? Perangnya tidak cuma dua di depan, nggak usah ditonton. Beda film-film lain perangnya, keren banget. Imajinasi kita harus berubah. Nah, karena ini ada nilai-nilai luhurnya. Salah satu contohnya kita akan mengupas sedikit lakon yang jamak kita lihat Jonggrang. Ini sebenarnya legenda. Pernah cerita dengan ceritanya Jonggrang kan? Roro Jonggrang itu kan? Roro Jonggrang itu ini legenda. Jauh dari fakta sejarah yang asli begitu. Roro Jonggrang itu bapaknya mati dibunuh oleh Bandung karena perebutan kekuasaan. Kemudian Roro Jonggrang itu dipaksa menjadi putri boyongan dan dipaksa untuk menjadi istri Bandung itu. Tapi karena sumpah Roro Jonggrang untuk membalas sakit hati ayahnya, dia tidak mau. Dia tidak mau. Sampai Bandung, apa yang saya miliki tak kasihkan kepadamu Jonggrang. Jonggrang berkata tidak. Apa yang kamu minta aku kasihkan tidak. Sampai akhirnya muncul kemarahan Bandung. Jonggrang dipojokkan pada suatu masalah yang sangat pelik. Untuk menghindari kata tidak dengan kalimat yang lain, Jonggrang memberikan satu permohonan. Bikinkan saya 1000
Ini legenda. Tapi di situ ada nilai moral. Nilai moral yang mau kita ambil seperti apa? Pertama adalah sosok Jonggrang. Jonggrang itu kan perempuan kan? Perempuan Jawa pada waktu itu, pada waktu zaman dahulu itu dianalogkan menjadi perempuan yang lemah. Tetapi tokoh Jonggrang ini dimunculkan menjadi contoh sosok perempuan yang teguh hatinya, yang punya mental yang luar biasa, ora gampang tergoda. Iya kan? Kalau dia menjadi perempuan yang kemudian patah hati, tidak kuat itu, wah aku saya ini serang di sopo-sopo, aku jarang dengar sopo, harus dirabeni bantu oke lah, gitu. Kan begitu. Nah, ini pesan moralnya satu. Hai gadis-gadis Jawa, gadis-gadis cantik, anak-anakku semua. Ojo keluarga berusaha gak gampang diraih cowok. Jonggrang zaman dulu kayak candi juga, ya enggak? Kalian masa ngerti? Halo, tak tukang bakso ya? Oh iya. Aku bilangnya aslinya gampang banget kan gitu. Jonggrangnya dikai candi ora gelem, dikai isi kerajaan ora gelem. Masa kalian kok dilantar aku tak bakso ning Riwayun oleh tanduk, waduh kok jadulan nanti sore kamu masih sengaja benar. Ini pesan moral sebenarnya yang terjadi. Pesan moral ini adalah sesuatu yang tumbuh dari cita rasa dan kekayaan masyarakat Jawa. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur ini menjadi penting dan bisa sekali kita sampaikan kepada publik dengan pertunjukan ketoprak. Salah satu sifat dari ketoprak itu menyampaikan ruh dari leluhur tanpa menggurui. Pernah nonton wayang? Pak Seno? Ya kan? Saya tahu teman-teman mesti yang dinteni goro-goro. Tapi Pak Seno itu sebagai seniman juga cerdas. Almarhum Seno di kalimat-kalimat narasinya Bagong itu selalu mengandung pesan-pesan moral. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seniman-seniman Jawa itu sejatinya mempunyai kecerdasan sosial dan spiritual, juga intelektual untuk menyampaikan hal-hal itu dengan caranya. Misalnya, Bagong muring-muring itu kan kasar. Temenan rek, sopo wae sing wani karo tak antemi tak bercanda sih. Tapi nilai apa? Itu adalah kalimat-kalimat untuk mengingatkan kalian bahwa wong tua itu berdiajen, kan gitu. Hal-hal cuma orang berani, orang sesok ya sesok anu jelek gitu ya. Nah, sekarang yang diulangi. Tapi dengan kalimat-kalimat yang satir, dengan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan, justru anak-anak muda akan menerima karena tanpa digurui. Dan sekarang ini kita tidak bisa melawan apa yang disebut dengan digitalisasi yang telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Itu bukan menjadi sesuatu yang disebut dengan momok, tapi itu momok yang bisa menjadi teman sing serodok momok. HP itu kan nek bayar sing ngecake iso dadi momok, nek sing ngecake pas ya teman serodok bermomok kan. Kembali pada ketoprak tadi. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Agus Budi tadi, seumpama orang yang kurang itu kita bisa bebas. Teman-teman kelas berapa itu? Pajongan itu 10, 14 apa? Kelas 2 mas, pas ini mas. Ada yang kelas 1. Oke, aku ora paham nih. Kalau itu larian tahun itu papat, jadi terjadi kesenjangan era dengan teman-teman. Ini saya banyak bersahabat dengan anak muda pintar. Jadi berteman dengan anak-anak muda ini ngecas pikiran kita. Tahun 2013 saya dan tim, waktu itu belum ada dana istimewa Mas Budi. Mas Budi masih lenggah di BT ya. Kami patungan dengan dinas bikin ketoprak pelajar. Waktu itu yang saya libatkan adalah ada 7 SMA di Gunung Kidul. 1 SMA Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari,
SMA Negeri 2 Wonosari, SMEA 3, kemudian STM Negeri, kemudian SMA Karangmojo, kemudian ada STM Muhammadiyah, satu lagi SMA Muhammadiyah. Hasil yang kami dapatkan dari itu, sekarang ada 8 anak muda yang kemudian konsen dan menjadi pribadi yang lebih berisi dari proses-proses itu. Salah satunya adalah sekarang menjadi Alfian Anggoromukti, itu penulis naskah Ketoprak terbaik di ini. Ini sekarang juga menjadi guru di SMA 1 Wonosari. Itu aset yang kemudian hasil dari proses panjang kita. Kita akan mengenalkan bagaimana sih proses untuk pentas Ketoprak itu dalam desain yang bentuk. Saya ada flash disknya, nanti bisa di copy. Tapi sekarang yang baru. Yang pertama adalah kami akan mengenal yang disebut dengan proses produksi. Ketoprak itu, Biyen Bu Said itu ada naskahnya. Yang pertama adalah ketersediaan naskah. Nek zaman biyen, naskah itu sifatnya adalah treatment. Treatment itu adalah potongan-potongan adegan yang disampaikan pada pemain. Misal, teman-teman ini pemain semua. Mas Agus Budi sutradara. Namanya siapa? Damar mengko dadi adipati. Namanya siapa? Wiza kok dadi ratune. Kalimate engko pengen ngomongke nek negara iki mau diserang musuh. Anggo teko enek gadis sik melamar mengajukan diri siap menjadi perwira perang misalnya. Dikasih gambaran semacam itu, pemain zaman biyen wis iso ngecake. Teman-teman tahu alasannya apa? Alasannya satu, pemain-pemain dalam zaman dulu itu mempunyai kekayaan akan kaidah bahasa yang mumpuni. Pemain-pemain biyen iki ampuh-ampuh kalimat sastra dan kekayaan kosakata bahasa Jawanya itu luar biasa. Mbok didadak. Pemain-pemain yang belajar di Ketoprak itu, wah mbok didadak kok main kayak iki. Pentase nanti sore saya diomongi, mereka sudah paham karena kekayaan tentang sastra bahasanya itu kuat. Nek saiki nggak bisa kan? Alasannya apa? Kita itu fakir kosakata dan penguasaan bahasa Jawa. Fakir sekali. Kemudian caranya untuk bisa bermain Ketoprak, bermain Ketoprak gitu. Kita menggunakan naskah yang disebut dengan full script. Naskah full script itu menunjukkan bagaimana setiap tokoh itu diadegan dalam kalimat yang runtut sesuai dengan tujuan daripada penulis naskah. Naskah full script ini ada hadiah yang tidak kita sadari. Nek latihan Ketoprak dengan naskah full script ini, siswa akan mendapatkan pengalaman membaca, kemudian memahami dalam kalimat-kalimat tersebut. Ini sampai dia ora maksa. Mereka pengen pentas. Nek pengen pentas yo ngapalke dengan ikhlas hati kan gitu. Tanpa disadari, hal ini akan memberikan kekayaan pemahaman kita terhadap bahasa dan sastra. Gatot dengan kalimat saya di depan, Ketoprak ada kaitan bahasa dan sastra kan gitu. Nek mau pengen kita Ketoprak dengan full script karena kita belum kaya dan belum mampu untuk memainkan Ketoprak dengan sistem naskah treatment tadi, maka dengan full script untuknya adalah kita akan mendapatkan penguasaan dalam kaidah bahasa Jawa. Saya akan sampaikan dengan penata rias dan busana. Nah, begini, penata rias dan busana itu tugasnya adalah menyiapkan rias sesuai dengan karakter tokoh, busana dengan karakter tokoh. Saya muslim, nek pamane jika buka jilbab saya beratan, boleh. Nah sekarang ini teknologi nih tetap terjaga
kemudian nanti penata rias busana itu akan mampu menciptakan tatanan yang tidak bertentangan dengan ideologi kita. Oleh ketopraknya oleh jilbaban, kemudian nanti ada aksesoris lain oleh. Kenapa? Anut zaman kelakone ketopraknya. Sing lakone adalah teman-teman muslim dengan keyakinan ya silahkan. Lah penata busana zaman saiki wis iso mikir kaya ngono wis iso. Jadi wah aku ora usah jadi hal yang mengkhawatirkan pribadi. Muslim yang lain boleh memerankan dengan tawaran-tawaran keyakinannya orang apa-apa. Ketoprak jilbab oleh. Kemudian nanti akan dibutuhkan aksesoris yang lain. Wangun kok apik ora apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi tidak menjadi kendala untuk teman-teman sahabat-sahabat muslim ini untuk turun serta melestarikan dan menggunakan seni ketoprak. Ora apa-apa, ketoprak itu jilbaban oleh kok. Kok ngono Pak? Kali ngelola zaman biyen iki ketoprak iki mengangkat babat-babat dari Timur Tengah. Iya. Ibu guru yang lahir bersama dengan saya nanti Papa itu biar ketopraknya yang melakukan Timur Tengah. Marmoyo Marmadina. Gitu. Hani kan melakukan Timur Tengah. Oleh. Aku kudukan ya oleh Pak. Ditoto, dibiasain ambil. Bisa. Ora apa-apa. Jadi semakin banyak ketoprak itu dimainkan. Artinya apa? Pesan-pesan luhur itu akan mampu disampaikan kepada masyarakat mampu. Rohnya itu. Kemudian yang lain, setelah ada penata rias dan busana, kemudian ada tim produksi. Nah ini penting. Tim produksi ini tugasnya adalah untuk melengkapi ketugasan-ketugasan yang belum di-cover oleh beberapa yang saya sebutkan di atas tadi. Tim produksi salah satu tugasnya adalah apa? Satu, mengkomunikasikan atau menjadi jembatan sutradara untuk mengadakan rapat-rapat dengan divisi-divisi yang lain. Kemudian yang kedua, itu misalnya untuk urusan sponsorship. Kalau anggarannya itu kemudian menjadi pentas mandiri, kita latihan pentas untuk anggarannya kita sendiri, nah kita kan perlu sponsorship. Nah, di tim produksi lah ini, teman-teman yang punya kekuasaan dan kemampuan untuk marketing itu bisa terlibat. Biar caranya boleh duit, baik caranya boleh dana. Nah, ini di tim produksi ada. Kemudian selanjutnya tugasnya adalah melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini penting. Dokumentasi itu akan menjadi fakta sejarah yang kemudian abadi dan itu akan memberikan efek yang positif. Misalnya apa? Ketika dokumentasi itu terbaca oleh generasi kita di belakang hari, misalnya sekolah kita sekarang ini sudah ketoprak itu. Nah, kemudian 2-3 tahun tidak ada kegiatan, so generasi ini, wah zaman dia ini sudah ketoprak itu, masa ada sekarang nggak bisa berbuat apa? Nah ini menjadi fakta yang kemudian menjadi jejak rekam yang akan memotivasi generasi selanjutnya. Nah, tim produksi juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan dan sisa daripada kegiatan. Lagi-lagi ini kerja kolektif, tim produksi namanya. Kemudian setelah itu, setelah tim ini semua ada, ini kan elemennya tim tadi sudah ada. Naskahnya sudah ada, sutradara sudah ada, penata iringan sudah ada, penata busana sudah ada, penata cahaya sudah ada, tim produksi sudah ada. Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita bergerak? Secara sistematis. Nah, sistematikanya urutan bekerjanya adalah tim terbentuk, naskah sudah ada, nah, sutradara kemudian mengumpulkan pemain untuk melakukan yang disebut dengan bedah naskah. Bedah naskah itu adalah tugas sutradara untuk menyampaikan isi naskah kepada semua pemain dan tim yang lain. Setelah bedah naskah ini terlaksana, kemudian ada yang disebut dengan proses reading. Reading ini adalah pembacaan naskah. Jadi latihan ini ini maca naskah. Pokoknya A, B, C, D, E, F, I maca naskahnya masing-masing. Ini sampai apa? Ketika sudah hafal, kemudian
nanti ada yang disebut dengan pengadegan. Pengadegan itu memakai bagaimana kita tempat panggung kita. Misalnya ada di sudut kiri. Nanti adegan ini kemudian sutradara mengatakan pas kalimat ini kamu bergerak ke sana, kemudian kembali lagi. Ini namanya pengadegan. Setelah proses itu nanti ada yang disebut dengan final pengadegan. Nah, wis gambare apik, adegan-adegannya sudah bagus, nanti ada tempuk gending. Tempuk gending ini adalah pertemuan antara drama yang belum diisi oleh musik dengan tim musik. Ini peristiwanya adalah peristiwa kerjasama yang kuat. Karena tafsirnya dan penataiannya kadang tergeser. Sing pas iki ora kepenak, kemudian digeser, iringannya sing pas bagaimana nih. Ini setelah tempuk gending, kemudian nanti ada yang disebut dengan gladi kotor. Gladi kotor itu peristiwa yang menggambarkan bagaimana gambaran panggung atau final pentas nanti akan terjadi. Setelah itu gladi bersih. Gladi bersih itu peristiwanya kita harus kayak pentas, tapi biasanya belum pakai pakaian kostum utuh. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita baru pentas. Ini tahapan-tahapan kemudian tim yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini tadi ora iso konstruktif ketika awake dhewe praktek. Nah, prakteknya itu nanti besok ketika Pak Kepala Sekolah sudah melakukan MOU dengan Dinas Kebudayaan bahwa MAN 1 Gunung Kidul ini mendapatkan jatah pentas ekspedisi ketoprak pelajar Gunung Kidul. Ini akhir sama cai, oh ya yang kemarin kita dibicarakan ini, divisinya ini, prosesnya ini, tata kelolanya semacam ini. Nek saya diomongin itu isi dari wacana. Tapi besok harus dipraktekkan pasti banyak hal yang akan kita rasakan bersama. Karena saya menulis ini, saya sudah melakoni, saya sudah merasakan sensasinya, baik dari sensasi baik dan sensasi kurang baiknya, bagaimana mengelola konfliknya, bagaimana kemudian mengarahkan kita berjalan dalam kendala. Ini banyak hal yang kita dapatkan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ya beda, setengah jam. Jadi mungkin ada yang lain atau bentuknya tanya jawab atau nanti bagaimana. Oke, nanti kita sambung. Sesi pertama dari saya cukup. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dawu Bapak Dr. Andes Supriyadi, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Menurut Pak Pening sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kita mohonkan arahan dari Bapak Dr. Andes Supriyadi, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Waktu sebenarnya kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Agus Budi dari Bundo Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Man Negeri Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, beserta anak-anak kita nih, Pak Kepala Sekolah, anak didik kita yang tentu kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu di gedung BGRI ini dalam rangka sosialisasi terkait dengan seni ketoprak. Seni ketoprak itu merupakan salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, anak-anakku.
Ini sekian banyak yang hadir ini dari siswa kelas berapa? Kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 10, kelas 11. Perwakilan atau semuanya nih Pak? Perwakilan ya. Kalau semuanya ada berapa siswa-siswi Pak? 404. Mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan semuanya Pak. Agus Budi, ya tahu ya. Supaya kemudian anak-anak bisa paling tidak pernah duduk di PGRI, di gedung PGRI yang kita banggakan ini. Oke, harapan kita seperti ini. Mudah-mudahan dari sekian banyak siswa-siswi dari MAN Wonosari nanti bisa diikut sertakan dalam rangka sosialisasi seperti ini. Karena memang budaya di Gunung Kidul luar biasa, tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah memotivasi, memberikan peluang kepada pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Gunung Kidul supaya bisa berkreasi, berinovasi, berkolaborasi, sehingga tentu dari nilai budaya yang kita angkat itu kemudian akan berkontribusi kepada Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk itu Pak Agus Budi, Pak Kabid, Pak Sekolah, kita perlu mencontoh di Pulau Bali. Pulau Bali itu kan daerah wisata yang pertama, kemudian yang kedua kan di Yogyakarta. Tentu potensi budaya yang kita miliki di Jogja itu tidak kalah Pak Kepala Sekolah Pak Agus Budi dengan di Bali. Tapi kenapa justru Bali itu pendapatan asli daerahnya hanya bertopang kepada PAD? Itu pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang diangkat dari budaya lokal, kemudian yang dikemas sedemikian rupa sehingga menimbulkan daya tarik pariwisata baik domestik maupun luar negeri yang sangat luar biasa daya tariknya. Nah, emasnya itu ada rasa handar BI, ada rasa uri-uri terkait dengan budaya lokal yang ada, kemudian dari berbagai pemangku kepentingan jadi satu, mengelola dengan baik, sehingga ternyata potensi budaya yang ada di Bali kemudian bisa dijual dengan nilai yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita juga heran ya Pak Budi, Pak Kepala Sekolah, pada saat kita hadir di Bali yang dijual apa tuh Pak? Paling tari kecak, kemudian apa lagi tuh Pak? Yang itu barongsai. Nah, tari barong itu kan sesuatu yang kalau kita bandingkan dengan potensi budaya yang ada di kita kan jauh lebih unggul di kita. Kita punya reog, kita punya dugem, kita punya jatin, kita punya tari-tari yang lemah lembut, gemulai di Yogyakarta, dan potensi-potensi budaya yang sangat luar biasa yang kalau kita kemas dengan baik tidak akan kalah dengan Bali. Kadang-kadang kalau kita lihat sunset di mana itu Pak? Tarik yang ada anoman itu Pak, ada ketai di mana itu? Di sunset Ubud apa ya? Ubud atau di mana? Itu pertunjukannya hanya sebentar tapi penontonnya luar biasa Pak, dari mancanegara, dan tiket pada saat itu 100.000 satu orang. Jadi satu kali pertunjukan kalau dilihat kurang 500 penonton itu kan sudah berapa? 50 juta satu kali pertunjukan. Padahal itu dilaksanakan 2 kali pertunjukan setiap hari dan itu full penontonnya. Nah, oleh karena itu Pak Budi dan seluruh jajarannya, Pak Kepala Sekolah, perlu kita sampaikan bahwa Jogja itu sebetulnya dari sisi peluang lebih longgar daripada Bali, karena Jogja itu ditopang oleh Danais, gitu Pak Budi, Danais, dan Danais itu kemudian diharapkan sesuai dengan perencanaannya Pak, penyerapannya. Artinya berapa yang direncanakan oleh Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan kebutuhannya itu kalau bisa dihabiskan, gitu loh Pak, dihabiskan. Jangan sampai kemudian ada pos-pos anggaran yang justru tidak bisa dilaksanakan dan akan dikembalikan lagi kepada kas Danais di pusat. Nah, ini kan
Artinya guru itu kemudian belum siap Pak, dengan adanya dana yang begitu besar, tapi alokasinya kemudian tidak bisa terpenuhi. Dan oleh karena itu, saya tadi sempat juga berbincang dengan Pak Is, Pak pelaku seni dari Desa Tepus, yang nanti juga siap untuk sebagai narasumber. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pemahaman yang baik pada anak-anak kita ini, sehingga paling tidak anak-anak kita juga akan tahu budaya-budaya yang harus kita kembangkan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, karena ini generasi-generasi penerus kita ini. Setelah kan kita nanti tua-tua Pak kepala sekolah, Pak Kabin, kan anak-anak kita ini akan melanjutkan perjuangan kita nanti di Kabupaten Gunung Kidul. Oleh karena itu, anak-anakku yang saya banggakan, karena ini masih kondisi COVID yang belum bisa tuntas secara menyeluruh. Oleh karena itu, selamat mengikuti sosialisasi ini dengan menjaga protokol kesehatan yang tetap kita taati. Mudah-mudahan segala upaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mengatasi COVID ini segera selesai, dan alhamdulillah sekarang sudah di level 2, mudah-mudahan sudah level 1, dan insya Allah kalau semua nanti bisa mentaati protokol COVID dengan baik, insya Allah nanti kondisinya akan kembali seperti semula, sehingga anak-anak didik kita juga bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan kondisi yang normal, kemudian lebih bisa serius, konsentrasi, sehingga anak-anak semuanya akan menjadi anak-anak yang memang diharapkan oleh Kabupaten Gunung Kidul bisa meneruskan perjuangan bagi generasi-generasi yang memang sudah tua, seperti itu. Oleh karena itu, selamat mengikuti sosialisasi anakku, sukses dan selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa ikuti, taati perintah daripada sekolah, aturan daripada sekolah pada saat di sekolah, dan turuti perintah kedua orang tua pada saat di rumah. Oke, ada ya? Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ikut memperkenalkan anak-anakku yang saya banggakan, bahwa nama saya Supriyadi, lengkapnya Dr. Andes Haji Supriyadi. Rumah saya di Wirusari, Wonosari, selatan stadion, depan rumah makannya Kusudar. Ya, dan nanti barangkali anak-anak pernah makan di tempat Kusudar, ya, nanti ada hadapan dengan rumah saya. Silahkan kalau lapar ambil menu sepuasnya, ya. Setelah lapar jangan lupa untuk ya, tapi nanti ini masa orang tua dengan anaknya tidak ada perhatian. Ada prioritas bagi anak-anak saya pada saat makan di tempatnya Kusudar. Boleh tidak bayar, gitu, dan boleh tidak harus pulang. Pada saat dengan makan, anak-anak saya makan sudah begitu kenyang karena rasa laparnya yang tidak bisa tertahankan, kemudian makan kenyang, setelah membayar kok nggak bawa uang, dompetnya ketinggalan, gitu. Sekarang sudah kenal dengan saya kok, dengan Pak Pri itu tidak usah harus pulang, apalagi yang rumahnya jauh. Cukup bilang kalau saya punya orang tua di depan itu sudah namanya Pak Pri. Biar sebentar saya tak ke tempat Pak Pri, berapa habisnya biar nanti Pak Pri yang bayari. Ini serius ini, gitu loh. Kalau dibikin depan Paknya, tapi dengan catatan setelah datang ke rumah saya, ingin saya lihat apakah benar-benar dompetnya tertinggal atau tidak, gitu loh. Ya, kalau benar-benar tertinggal, insya Allah nanti berapapun habisnya makan di Kusudar, nanti saya yang tanggung jawab. Ya tanggung, lebih mati sebenarnya loh Pak ini. Kalau ngasih proses dompetnya kari, ternyata gitu berharap bila kesempatan dan dibayari Pak Pri. Ini dompetnya kari tenang, ragu tenang, insya Allah mungkin proses tanggung jawab.
sekedar juga untuk melatih kejujuran daripada anak-anak kita, biar nanti rasa tanggung jawab, jiwa kejujuran itu kemudian tertanam sampai kapanpun. Karena kejujuran itu saya kira tolak ukur perilaku anak-anak untuk selanjutnya. Ada saya ketua komisi di Kabupaten Gunung Kidul yang kebetulan sebagai mitra kerja dari Dinas Undo Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, kalian Dinas Pendidikan UGI, kalian Dinas Kesehatan, kalian Kesra, kalian tenaga kerja untuk mitra kerja Kaulo saking komisi di Kabupaten Gunung Kidul. Dan betul sok awis tidak panggil panjenengan gitu Pak, karena memang itu kan langsung saking pusat, artinya vertikal gitu, sehingga kadang-kadang kami agak jarang untuk bertemu dengan Pak Kepala Sekolah maupun anak-anak yang hadir pada siang hari ini. Karena itu saya bangga ini pada siang hari ini bisa lah monggo nanti kalau ada komunikasi untuk kita komunikasikan Pak Kepala Sekolah mungkin nanti kami berikan kesempatan untuk itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, seperti biasa, kalau saya menjumpai anak-anak muda yang bermaksud untuk mengenali atau sekaligus mencintai seni budaya, kita juga akan mengajak Anda sekalian, adik-adik semua, untuk mengucapkan salam budaya. Bahkan ini sudah di mana-mana terjadi. Kira-kira tidak keberatan kalau adik-adik semua saya ajak untuk mengucapkan salam budaya, Ji. Kalau saya matur salam budaya, panjenengan sedaya nanti memegang dada ini untuk mengucapkan lestari budaya. Barangkali tadi mungkin sudah ya, sudah. Saya juga akan ikut itu, nanti saya dikira respon dengan tradisi yang sekarang sedang berjalan. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Komisi D, Bapak Dr. Andes Haji Suryadi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MAN 1, Bapak Kepala Sekolah MAN Negeri 1 Kabupaten Gunung Kidul di Gunungsari, dan juga Bapak Kepala Bidang dari Dinas Kebudayaan. Sebelum kami bicara tentang ketoprak, kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dari pengacara atau moderator yang telah memberikan waktu kepada kami, dan tidak lupa sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih sekali bahwa diri saya yang hanya pelaku seni ini ditimbali untuk bicara tentang ketoprak. Terutama kami aturkan kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul melalui yang mewakili dalam hal ini atau sekarang ini Bapak Kepala Bidang. Sebelum kami menyampaikan materi pokoknya, yakni tentang ketoprak, perlu saya sampaikan lebih dahulu bahwa yang akan kami sampaikan ini nanti sampel saja. Sebetulnya agak terbalik, mestinya ini saya tadi kalau saya datang ke awal mestinya saya bicara tentang ketoprak kiopo sih, baru yang selanjutnya seperti ketoprak masa kini, ketoprak yang sudah sedemikian bentuknya saat ini, itu baru Pak Oni. Tapi karena
saya tadi itu terus terang ketika ditelepon oleh Kepala Bidang betul-betul salah informasi, mohon maaf ya kepada adik-adik semua. Ketika kami diundang untuk supaya datang hari ini itu kami catat tanggal 25 dan tanggal 26, bukan hari ini. Sehingga ketika tadi saya itu enak-enak di rumah itu masih ya nuwun sewu sama anak-anak dan istri betul-betul tidak siap sekali karena tahu saya masih besok. Tetapi karena ya ini tugas yang harus saya laksanakan, ini juga saya akan berhadapan dengan adik-adik sekolah MAN ini, sesuatu yang sangat-sangat juga saya rasakan cukup menggembirakan karena jarang kami itu berhadapan dengan anak-anak sekolah untuk urusan ketoprak ini. Biasanya langsung kepada anak-anak muda, bahkan pada bapak-bapak, ada yang ya usianya bahkan jauh lebih tua dari saya. Yang akan kami sampaikan di sini adalah tahapannya. Pertama yaitu mengenai asal usul ketoprak. Lantas nanti yang kedua adalah periodisasi ketoprak. Lantas yang ketiga adalah pembaharuan ketoprak. Untuk yang pertama yang akan kami sampaikan di sini mengenai asal usul ketoprak. Adik-adik sekolah yang saya cintai, asal usul ketoprak ini digunakan kata asal usul ini menghindari istilah sejarah atau nama sejarah begitu. Karena kalau sejarah itu mempunyai pretensi ilmiah, tapi di sini hanya dikatakan sebagai asal usul menurut Romo Handung Mustiarsono. Asal usul ketoprak itu dari mana? Ini perlu panjenengan ketahui. Jadi jangan sampai ngerti ketoprak iyo saya Yogyakarta iki. Ngerti ketoprak sing tak delok ya kaya nang televisi. Seperti di panggung-panggung, seperti di festival di Yogyakarta. Tapi menurut asal usul di sini, ketoprak itu berasal dari Surakarta. Ketoprak ini berasal dari Surakarta pada tahun 1908. Pada saat itu, ketoprak dikatakan dicipta oleh Raden Mas Tumenggung Reksadiningrat. Nah, tetapi ternyata ketika ini diadakan lokakarya di Yogyakarta pada lokakarya tahap 1 tahun 1974, ini ternyata di sana pakar-pakar seni ketoprak, pakar-pakar budaya, ini muncul berbagai argumentasi tentang lahirnya ketoprak. Nah, seperti apa argumentasi yang berbeda-beda itu? Ada yang mengatakan bahwa ketoprak itu diciptakan oleh Raden Mas Tumenggung Reksadiningrat, seorang tokoh bangsawan di Surakarta. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ketoprak itu sebetulnya hanya lahir dari sebuah kampung taman budaya, kampung di Surakarta itu. Saya agak lupa namanya di sini, tapi suka kampung. Tapi di kalangan petani, di mana tokohnya itu pada saat itu di Surakarta itu tokohnya yakni Ki Wisangkara dan Mbok Gendro, atau sering terkenalnya di dalam ketoprak disebut Nyi Badur. Nah, terjadinya ada persilangan argumentasi di sana. Ada yang mengatakan ini ciptaan Raden Mas Tumenggung Reksadiningrat. Ada yang mengatakan ini sebetulnya muncul dari para
masyarakat petani biasa dalam melakukan gerakan atau kegiatan seni yang ceritanya itu hanya terbatas tentang kegiatan mereka para petani di sawah atau di ladang. Satu contoh, makanya kita ungkap skenario sedikit. Pak Tani sedang mencangkul atau nggaru luku di sawah atau di ladang. Kemudian ini datang istrinya membawa tembok yang isinya makanan untuk kirim suaminya yang sedang bekerja di ladang. Nah, dari situlah ini terjadi dialog. Dari situ juga diangkat menjadi sebuah seni dan menjadi yang dinamakan ketoprak. Tetapi ada pendapat lain bahwa sebetulnya ketoprak itu tidak diciptakan oleh Raden Mas Tumenggung Werksadiningrat, tapi hanya dari kalangan masyarakat biasa dan petani. Tetapi karena ada seorang tokoh yang mempunyai rasa simpati terhadap kesenian itu, lantas kesenian itu diboyong, dibawa ke dalam Werksadiningrat. Lantas di situ diadakan latihan ya seperti layaknya kalau kita mengadakan latihan apa saja ya, terutama yang ketoprak. Itu pada saat tahun 1908 belum mempunyai rencana untuk pentas. Lantas baru mendapat perhatian dari Keraton Mangkunegaran di Surakarta sana bahwa ini ternyata layak untuk pertunjukan. Pertama kali itu. Lantas Pak atau Ki Wisakara dan Mbok Gendro atau Nyi Batur tadi supaya mengadakan satu komunitas atau kelompok ketoprak yang nantinya akan dipakai untuk suatu acara yang sangat spektakuler. Pada saat itu kalau yang namanya di Keraton Mangkunegaran itu mengadakan suatu acara, ya terus terang mesti ya segala sesuatunya yang menyangkut tentang akomodasi pementasan pasti dibiayai oleh keraton itu sendiri. Kebetulan pada tahun 1990, pada tahun 1909, ini ketopraknya Raden Mas Tumenggung Werksadiningrat itu baru diakui untuk layak pentas di dalam Keraton Mangkunegaran, di Kepatian lingkungan Keraton Mangkunegaran, yaitu dalam acara perkawinan agung Kanjeng Adipati Arya Pakualam ke-7 dengan Raden Ajeng Retno Puwoso putra Mangkunegara Mangkunegara 10. Nah, ini karena sudah mendapat perhatian dari kalangan atas, ketoprak itu tadi, lantas Tumenggung Werksadiningrat mendhawuhi atau memerintahkan kepada Ki Wisantara kuwi kayu nangka sing ning ngarepan omah tak beren njur mengko gawenen lesung. Nek wis digawe lesung ya kuwi sing tak karepe kanggo iringan ketoprak. Maka lahirnya ketoprak pada saat itu iringannya bukan gamelan tetapi masih dengan lesung. Kalau kita periksa ya adik-adik sedaya, lesung itu apa? Dengan lesung Ki Wisantara ketika menebang dan langsung membuat lesung itu untuk akan dijadikan sebagai tetabuhan iringan ketoprak, itu Ki Wisantara dengan melakukan puasa 40 hari 40 malam. Itu ditulis di dalam bukunya Romo Hando Wisdiasono. Dan lesung itu dinamakan Ki Werksatomo. Setelah itu ketoprak menjadi sangat populer sekali di Surakarta sana
dan sering dipertunjukkan dalam acara-acara resmi atau di kalangan atas. Itu ketoprak diangkat sampai seperti itu di Surakarta. Nah, sekarang saya akan bicara bagaimana ketoprak itu masuk di Yogyakarta. Langsung saja. Itu terjadi tahun 1909. Lantas kapan ketoprak ini masuk di Yogyakarta? Pertama kali masuk di Yogyakarta berada di daerah Yogyakarta bagian timur yang namanya Kampung Demengan, yaitu pada tahun 1925. Perlu diketahui selanjutnya bagaimana bentuk ketoprak itu. Nah, ini baru saya masuk ke asal periodisasi ketoprak. Periodisasi ketoprak itu ada 3 tahapan. Ini perlu penjelasan ketahui hanya untuk sekedar melatar belakangi pengertian saja tentang ketoprak. Ketoprak yang pertama lahir itu dengan iringan lesung, rebana, dan juga kodean-kodean yang lain. Tetapi dia juga pakai pakaian, tapi belum ada rias. Itu pertama kali, tahap pertama. Asal mula ketoprak itu seperti itu. Dengan ciri-ciri iringannya lesung, ada dialog, ada pakaian juga, ada cerita juga. Kemudian merambah ke periodisasi kedua, yakni masih tetap ketoprak lesung juga, tapi namanya sudah ketoprak campuran. Man sudah siap belum? Siap. Nah, maka kita tinggal mencari naskah. Mau pakai naskahnya siapa? Silahkan monggo, tidak apa-apa. Lantas nanti latihan pelatihnya siapa? Ngaturi siapa? Pak Pening juga bisa. Kalau saya didahului ya tidak akan kabutan. Nah, non sewu semua itu ya namanya mengadakan kegiatan kan dia cerita suki mau bio. Ini non sewu penjenengan lumpuke konco-konco dan sebagainya, menjabarkan latihan dan sebagainya, untuk fotokopi naskah dan sebagainya, itu kan juga pakai yang namanya ya. Dan itu semua kalau anda ini nanti bisa menjadi saksi. Saya tadi sudah bicara sama Mas Min. Mas, ayo Mas, jangan hanya man. Kalau perlu kita motivasi, kita mohon kepada Pak Kepala Dinas Kebudayaan supaya Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dalam merancang program kegiatan pembinaan seni budaya nanti jangan hanya menyentuh untuk kalangan pemuda, tapi kalau perlu ya pelajar-pelajar kita di tingkat SDA kita adakan festival seperti Batu. Nah, lantas bagaimana? Ya supaya nanti diprogramkan menjadi program kerja kegiatan dari Dinas Kebudayaan untuk ada MOU atau kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya Pak Presiden. Dan tentu saja seperti tadi, alhamdulillah dari DPR wakil kita juga rapuh itu juga menjadi saksi, dan tadi juga sedikit sudah disinggung. DPR itu yang tukang anggaran karena legislasi itu punya panitia anggaran. Nah, DPR sudah mengusulkan, DPR-nya sudah ada. Tinggal ketok palu, oke sudah silahkan saja monggo nanti dari APBD dianggarkan. Kalau perlu nanti SLTA mengadakan festival ketoprak, tapi biayanya juga tidak hanya dari APBD Kabupaten Gunung Kidul, mestinya juga didanai dari dana keistimewaan Yogyakarta yang aduhai jumlahnya besarnya. Bahkan pernah juga ya ini suatu kemenangan kita kalau nanti kita bisa meraih, mudah-mudahan nanti pelajar juga ada festival. Dan itu terus terang yang namanya pembiayaan untuk festival itu tidak main-main, cukup besar. Kalau zaman saya dulu itu festival itu masih urunan dan masih mencari sponsorship adik-adik. Jadi bagaimana prosesnya? Saya dengan Pak Camat
saya mengadakan latihan atau festival ini didahului dari Pemda begitu untuk maju ke tingkat provinsi. Oh ya, biayanya bagaimana? Ya sudah, kita panggil Pak Lurah, kata Pak Lurah urunan. Setelah itu kita membuat proposal untuk kita sampaikan kepada sponsor-sponsor dari perusahaan apa untuk mendukung itu. Belum ada dana pada saat itu. Kami itu terus terang mengandalkan hanya dari sponsorship. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan saja panjenengan sedoyo ini nanti sudah mengalami era baru bahwa seni budaya itu betul-betul diakses dananya dari dana keistimewaan Yogyakarta yang berasal dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang juga tidak main-main besarnya. Kalau per kabupaten itu berapa puluh juta, ya, nanti ada 4 kabupaten 1 kota Madya, wah, M pokoknya biaya. Ya, termasuk kita ini festival di tingkat kabupaten saja juga biayanya cukup besar per grup per kecamatan. Dan nanti kemudian untuk para pelajar mudah-mudahan juga bisa seperti itu. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan untuk ilustrasi non sewu. Kalau saya itu non sewu menyampaikan makalah terus terang suruh baca non sewu, saya sudah tua sehingga usia saya non sewu, saya kelahiran tahun 1954, sudah 68 tahun, dan terus terang saya ada keterbatasan untuk mencermati tulisan. Saya hanya bisa cerita menurut pengalaman yang saya lakukan karena saya ini pelaku seni dan apa yang pernah kami laksanakan sebagai tugas kami, kewajiban kami dalam mengabdi di bidang seni budaya khususnya ketoprak. Maka terus terang ada kurang lebihnya kami mohon maaf kepada adik-adik semua. Mungkin nanti ada sedikit banyak tukar karo atau sedikit pertanyaan, asalkan tidak yang menyangkut non sewu seperti yang tadi ditanyakan Bapak di belakang, karena saya ini hanya pelaku seni, jadi bukan dalam kapasitas yang bisa memfasilitasi, kami bukan dari instansi. Ya, terus terang kami jangan disodori untuk ditanyakan mengenai bagaimana ada fasilitas seperti belangkon, seperti kostum dan sebagainya. Saya paling tidak hanya bisa menyengkuyung, mendukung supaya benar-benar hal itu bisa saja diakses. Kan juga desa mendapat bantuan, kelurahan-kelurahan mendapat bantuan gonsok atau gamelan, sapangkon dan sebagainya. Nah, siapa tahu pelajar seperti di SMP itu juga ada bantuan mengenai alat musik gamelan. Siapa tahu seperti itu. Tetapi untuk yang kali ini kami hanya dapat menyampaikan, saya kalau suruh main ke koprak mungkin ya siap-siap saja, tapi kalau untuk ceramah terus terang saya ini terus bagaimana cara menyampaikan, saya bukan seorang guru atau bukan orang yang mempunyai ilmu guru, tetapi saya adalah alumnus otodidak seni budaya. Jadi saya hanya mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para pembina pelatih kami. Jadi bukan dari perguruan tinggi ilmu kesenian yang saya dapat, tetapi saya dari otodidak. Jadi apa yang saya lakukan. Sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf di hadapan adik-adik semua. Semoga hal ini bermanfaat untuk ilustrasi ke depan. Adik-adik dari MAN bisa mengenali apa ketoprak itu dan bagaimana berketoprak dan bagaimana prospek selanjutnya. Sekian kami akhiri, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur nuwun. Kula ngaturaken pendhasar singgung Pak Dicoro utawi selaku moderator untuk kita kembalikan waktunya sepenuhnya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Ismanto yang sudah menyampaikan materi tentang Biptek Seni Ketoprak.
Adik-adik masih ada yang perlu ditanyakan? Pas. Oke. Sekedar informasi, nanti ini setelah Pak Ismanto berarti semua materi sudah kita sampaikan. Kemudian sebelum pulang nanti adik-adik peserta dan juga Bapak Ibu pendamping menyelesaikan administrasi sama tim kita di luar. Mudah-mudahan itu bisa untuk sekedar beli paketan. Pak Afif mungkin mau memberikan closing sekarang. Terima kasih Pak Adi yang berikut untuk yang berkaitan pada saya. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Pak Ismanto. Ya, pertama beliau banyak prestasi. Yang kedua di usianya yang 68, nah ini alhamdulillah masih senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa membagikan ilmu kepada kita semua. Semoga menjadi amal yang baik buat beliaunya. Ibu bapak yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, terkait dengan pelaksanaan Bimtek Ketoprak pada hari ini yang sudah dianggap cukup. Namun sebelumnya perlu kami sedikit menyampaikan terkait dengan fasilitas yang ada di Lembaga Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan ini tidak ada yang berupa fisik ataupun materi. Jadi misalnya nanti Pak Pring buat proposal tebel banget, yang intinya itu minta bantuan dana, ini Rp1.000 pun tidak ada alokasi yang berupa materi. Dan juga misalnya minta apa tadi itu belangkon, sekedar belangkon, sekedar mungkin alat untuk iya. praktek. Tapi harapan kami tadi mungkin dari Dewan ada yang dari Dinas Kebudayaan. Kalau di Dinas Kebudayaan alat itu nggak boleh Pak, nah, kita nggak boleh. Ya. Tapi kalau fasilitasi, insya Allah bisa. Seperti yang saya tawarkan, saya tantang untuk MAN 1 Wonosari itu bisa tampil di GSST, Gelar Seni Sepanjang Tahun yang tadi disampaikan Pak Is. Kemegahannya seperti di Taman Ismail Marzuki, ini mohon kesempatan ini bisa dimanfaatkan. Para peserta Ketoprak nantinya atau Bimtek ini bisa tampil di sana. Segala fasilitas ada di kami. Tidak usah khawatir dengan seragam, dibiayai, nyewa. Di situ ada biaya sewa kostum, tapi sewa. Nah, syukur ke sewanya itu sama tuku. Nah, itu mau goreng di situ. Honor para peserta yang main itu dengan bisa untuk inventarisir, untuk dibuat inventaris alat. Karena tapi terbatasan Pak. Di kami setiap kelompok seni maksimal 30 personilnya. Itu sudah termasuk kru, kan gitu. Jadi keterbatasan kami di jumlah personil. Gitu. Tampil itu 30 personil. Nah itu monggo nanti untuk MAN terus segera berlatih tahun depan kita tunggu kehadirannya di TBG nantinya, dan juga nanti pesan dari Pak Is ini akan kita sampaikan kepada pimpinan bahwa terkait dengan mohon diadakannya festival Ketoprak antar pelajar di Gunung Kidul. Ini nanti kita sampaikan kepada pimpinan karena menurut saya di anggaran kami penetapan anggaran itu T-2. Jadi misalnya kita merancang yang sekarang ini untuk di 2024. Kita memang harus jauh-jauh sebelumnya itu. Dan kalau tidak kok iso itu suatu anugerah. Kalau tidak itu bisa karena dimungkinkan di situ ada perubahan Pak, bukan kegiatan perubahan anggaran.
Di kami perubahan anggaran ada 25, yaitu di awal triwulan kedua dan di akhir triwulan ketiga itu jadinya ada perubahan anggaran. Nah ini nanti bisa kita fleksibelkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu Bapak Ibu pendamping, Bapak narasumber dan adik-adik yang bisa saya sampaikan. Tentunya kami dari Biro Kebudayaan di dalam hal memfasilitasi kegiatan ini banyak hal kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi kita tunggu semangat panjenengan untuk bisa tampil di GSST. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhir kata bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Kabid yang sudah memberikan pernyataan akhirnya dan juga Pak narasumber Pak Ismanto, ada di peserta dan Bapak Ibu pendamping. Demikian tadi kegiatan hari ini Bimtek Seni Ketoprak sudah berakhir, sudah selesai. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat peserta sekalian. Akhir kata saya membawakan acara ini, kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jangan lupa masih ada nasi box dan transport diselesaikan di luar. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku.